Hai guys, karena banyaknya permintaan dari komentar video saya yang alimama palsu itu untuk membahas jdunion88.com guys. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa video ini ditujukan bagi orang-orang yang tidak paham Ponzi atau skema piramida. Kalau teman-teman sudah paham dan sering bermain, mungkin video ini tidak cocok buat teman-teman. Saya membuat video ini karena dia menggunakan brand dari marketplace yang terkenal untuk menutupi kedok money game atau ponzi mereka. Dan banyak masyarakat awam yang tidak tahu itu menganggap ini adalah brand dari marketplace yang besar itu. Jadi jika teman-teman yang suka bermain di ponzi dan selalu untung, silakanlah bermain di sana. Tapi video ini bukan untuk kalian. Jadi kita buka dulu nih websitenya jdunion88 guys. Kalau kita buka jdunion88.com-nya, itu situsnya tidak bisa dibuka guys. Tidak ada. Tapi kalau subdomainnya yang register baru ada. Dan di sini kita tidak mendapatkan informasi apapun, tetapi disuruh memasukkan nomor telepon kita dan password kita. Biasanya orang menggunakan password yang sama untuk email dan lain-lain. Disinilah letak bahayanya. Kemudian kita juga disuruh mendownload aplikasi dari JD Union 888 ini guys. Dan kita tidak tahu aplikasi apa yang dibuat oleh pembuat atau developer. Bisa saja di dalamnya ada virus, ada backdoor yang dibuat untuk mengambil data-data dari handphone kita. Bisa kontak kita, bisa juga log dari handphone kita, tergantung seberapa jago dari developer. Nah, kalau kita bandingkan dengan JD yang asli guys, jd.com, ini yang untuk marketplace di Cina, dia langsung jualan guys. Kita bisa melihat jelas apa yang ditawarkan oleh website ini. Produk-produk, marketplace seperti itu. Harganya juga ada, kita bisa beli, dan lain-lain. Kalau di Indonesia, dia pakai nama jd.id. Sama juga guys. Kita bisa memilih produk di sini. Kita tidak harus daftar dulu untuk bisa melihat produk. Kita bisa langsung melihat produk. Harganya ada, dan lain-lain. Ketika kita membeli, baru kita harus mendaftar. Tapi berbeda dengan yang JD Union 88 ini guys. Belum apa-apa kita sudah harus mendaftar dulu. Tanpa mengetahui ini jualan apa, atau ini aplikasi apa. Nah, kalau kita lihat di LinkedIn, JD Union itu adalah perusahaan penjual komponen laser, scanner, dan optik yang berbasis di Singapura. Ya, ini dagangannya. Tapi tentunya berbeda dengan JD Union 888 ini, guys. Setelah kita daftar dan login, itu kita langsung disuguhi seperti ini, guys. Selamat datang, dihabiskan untuk 5 downline. Bahasanya Indonesianya kan kacau ini, kelihatan kalau Google Translate. Mungkin maksudnya kalau dapat 5 orang downline, kita dapat 88.000. Kalau kita cari 100 orang untuk bergabung, kita dapat 1,8 juta. Dan pakai WhatsApp, bukan aplikasi chatting dari milik JD. Jadi ini pasti bukan perusahaan JD yang asli. Kemudian tampilannya seperti ini guys. Untuk yang di smartphone, kelihatannya mirip atau sama lah ya, bisa dibilang sama dengan Alimama palsu, yaitu setiap hari ada 60 kali pesanan, komisinya lebih besar, 0,3% dibandingkan Alimama yang 0,2%. Tapi modus operandinya itu sama persis, ngeklikin juga 60 kali per hari. Jadi yang punya juga bisa sama. Kalau kita analisa websitenya itu dibuat kurang dari 6 bulan, trust score-nya juga hanya 1%. Kita bandingkan dengan jd.com yang trust score-nya 99%. Kemudian jd.id sama juga 99%. Nah, juga untuk pengetahuan bagi teman-teman, domain itu penting guys. .net, .id itu bisa dibuat tanpa ada persyaratan dokumen apapun dari pembuat domain. Tapi kalau mau yang aman, yang sudah legal di Indonesia, itu pilih yang .co.id. Itu kalau company ya guys, perusahaan, biasakan cari yang .co.id. Karena untuk membuat domain .co.id, mereka harus melampirkan NPWP perusahaan atau SIUP atau TTP untuk mendapatkan domain tersebut. Jadi tidak hanya sekedar bayar
berapa puluh ribu untuk mendapatkan domain itu selama setahun. Tetapi perlu ada syarat-syarat khususnya. Kalau kita lihat di .or.id juga sama, juga perlu syarat-syarat. Ini untuk organisasi. Kalau yang .ac.id ini biasanya untuk lembaga pendidikan seperti itu. Nah, kalau kita cek domain dari jdunion88.com ini, pembuatnya itu Amerika, guys. Atau didaftarkan oleh orang di Amerika. Padahal ini adalah perusahaan Cina yang berfokus di Cina dan Southeast Asia. Nah, ini domainnya jdunion88.com supaya nanti nggak dikomplain lagi, karena kemarin ada yang komplain. Kapan creation date-nya? Bulan 7, tanggal 27 tahun 2020. Ini lebih lama 1 bulan dibandingkan Alimama palsu.net itu, guys. Sama juga ngeklikinnya, satu pesanan dapat komisi, kemudian kita klik lagi 3 pesanan. Dan kalau kita mau isi ulang, itu bukan ke rekeningnya perusahaan, tetapi ke rekening perorangan. Dan di sini namanya itu Victor Sugianto, guys. Nah, ini kalau mau di-track juga bisa. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang kena tipu, ya bisa dilaporkan pemilik rekening ini siapa. Tapi tentunya mereka menggunakan rekening buatan lah. Nggak mungkin pakai nama mereka sendiri atau aktor di balik layar ini, ya tetap aman-aman saja. Nah, saya ingin menjelaskan skema Ponzi itu seperti apa sih. Nah, kita sebut saja si A ya, yang membuat Alimama palsu dan JD Union ini. Mereka itu sudah punya kenalan leader-leader di dunia Ponzi atau money game. Mereka ini yang ditawari pertama biasanya, mendapatkan akses paling awal untuk money game. Kemudian mereka akan menyebarkan ke anak-anak mereka juga. Setiap level ini harus setor ke level di atasnya. Biasanya dengan deposit, semakin besar deposit, maka semakin besar return-nya. Dan return-nya itu sudah nggak masuk akal dari awal. Ada yang 2% sehari, 3% sehari, 90% sebulan, 30% sebulan. Sangat jauh dibandingkan suku bunga atau investasi normal lainnya. Karena selama ada member baru, uang ini akan cukup untuk membayar yield dari level di atasnya. Karena kita lihat level di bawah ini lebih banyak daripada level yang di atas. Jadi bisa mensupport. Tapi ketika jaringan ini berkembang terus ke bawah dan semakin besar piramidanya, kemudian member barunya tidak mampu mengcover bunga bagi level-level di atasnya, maka skema ini akan kolaps. Biasanya ditandai dengan hilangnya website, hilangnya akses ke aplikasi, hilangnya upline, dan lain-lain. Skema ini dipastikan akan hancur dan selalu hancur. Kemudian si A ini akan membuat project baru lagi lainnya dan mengundang kepala-kepala money game ini untuk mendaftar di tempat yang baru. Dan bagi teman-teman yang tidak memahami Ponzi scheme, mereka selalu berada di level paling bawah. Yang terakhir tahu mengenai Ponzi program itu, guys. Jadi mereka masuk paling telat dan dananya tidak keluar sama sekali. Itu sangat banyak kejadian seperti itu. Jadi ini sebenarnya hanya uang yang dibawa, diputarkan ke atas, terus seperti itu hingga member baru tidak lagi mampu mengcover member lama. Jadi jika teman-teman sudah memahami dan teman-teman tetap mau bergabung karena melihat yield-nya sangat besar, ya silahkan. Tetapi itu resikonya juga sangat besar. Kalau bisa juga jangan ngajak-ngajak orang, karena sistem ini cepat atau lambat pasti akan kolaps. Dan ketika kolaps, nama baik saudara yang dipertaruhkan. Dan si A ini tetap profit paling besar dibandingkan teman-teman yang kehilangan nama baik teman-teman. Apakah menurut teman-teman resiko itu layak untuk teman-teman ambil? Oke, sekian dulu guys. Semoga informasi mengenai Ponzi scheme ini bermanfaat bagi teman-teman yang tidak mengetahui permainan uang ini. Dan jika video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman dan sahabat saudara supaya mereka juga paham dan tidak menjadi korban
korban dari jaringan Ponzi scheme ini guys. Salam sukses kaya raya guys. Stay safe and stay healthy.